Merry Christmas. Video ini merupakan jawaban kepada yang selalu gagal paham memahami ayat-ayat Alkitab, sehingga mereka membuat kesimpulan dan argumen-argumen Yesus bukanlah Tuhan, atau tidak ada Yesus mengaku Tuhan dalam Alkitab. Selalu gagal paham memahami ayat-ayat Alkitab sebab mereka mencoba memahami dengan iman yang ada pada diri mereka sendiri, mencoba memahami dari sudut pandang iman mereka sendiri, dan juga dengan pola pemahaman secara harfiah. Faktanya, Alkitab adalah fakta tidak terbantahkan yang mengenalkan dan menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi, jika non-Kristen memahami, membuat kesimpulan dan argumen Yesus bukanlah Tuhan, atau tidak ada Yesus mengaku dirinya Tuhan di dalam Alkitab, jelas ini merupakan pemahaman yang gagal paham. Pemahaman yang gagal paham total. Sebab justru Alkitablah satu-satunya kitab suci yang mengenalkan dan menyatakan Yesus adalah Tuhan. Berikut ini beberapa ayat-ayat Alkitab yang menyatakan dan mengenalkan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Hanya Tuhan yang awal dan yang akhir. Jika Nabi bukan yang awal dan yang akhir, Yesuslah Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa manusia kepadanya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai, dosamu sudah diampuni." Jadi, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Jika hanya Nabi tidak berkuasa mengampuni dosa manusia kepada Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Yesuslah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesuslah hakim pada penghakiman terakhir. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Yesus menghakimi orang untuk masuk surga dan neraka. Hanya Tuhan yang berkuasa menghakimi manusia masuk neraka atau surga. Yesuslah Tuhan. Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yang keempat, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jika hanya Nabi bukan kebenaran, jadi Yesuslah Tuhan. Yang kelima, Tuhan akan membangkitkan semua orang untuk dihakimi ke surga atau ke neraka. Hanya Tuhan yang berkuasa menghakimi orang ke surga atau ke neraka. Yesus akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Semua orang di dalam kubur akan mendengar suara Yesus. Hanya Tuhan yang berkuasa memanggil semua orang dalam kubur. Jika hanya Nabi tidak berkuasa
Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikian beberapa ayat-ayat Alkitab yang menyatakan dan mengenalkan Yesus adalah Tuhan. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi, mengenal Yesus adalah Tuhan dengan pemahaman Alkitab yang benar. Karena Alkitab adalah fakta yang telah ada, fakta yang tidak bisa dihapus, yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Memahami secara benar dan komprehensif atau menyeluruh Alkitab akan mengenal dan beriman kepada Tuhan Yesus. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.